komplit ini. Maka nah itu jadi persamaan Bernoulli. Ya, yaitu P per rho plus GZ per V kuadrat per 2 sama dengan konstan. Oke, saudara? Masuk ya? Oke. Nah, saudara pernah jumpai, Oke, saya akan lihat dulu. P per rho ditambah GZ ditambah V kuadrat per 2 sama dengan konstan. Oke, coba saudara nyatakan berdasarkan analisa dimensi. Ya, apakah arti fisik dari P per rho GZ dan V kuadrat per 2 ini? Ya, kalau saudara umek-umek, ya, satuannya P masukkan, dibagi dengan satuannya rho, satuannya G, saudara masukkan dibanding satuannya Z, atau satuannya V kuadrat, apa? Ya, saya kamar ketik dulu, cepet-cepetan, ayo. Lalu mengatakan, apakah dia itu apa, gitu ya. Satuannya apa dia? Ayo. Ayo, apa satuannya? Menjawab, Pak. Siapa namamu? Aldi, Pak. Meter kuadrat per second kuadrat, Pak. Iya, coba saja. Kalau dia dijumlah sama dengan konstan, berarti kan satuan P per rho itu sama dengan satuan G dan Z, G kali Z sama dengan satuan V kuadrat per 2, kan? Satuan V kuadrat per 2 sama dengan apa? Meter persegi per sekon kuadrat. Oke, apa satuan meter persegi per sekon kuadrat itu, nah? Kenapa? Energi mungkin. Oh, kok bisa energi, lah? Saya coba-coba ya. Lebih baik yang digitukan itu yang P per rho. Nanti sama saja kan. P itu apa? Newton per meter persegi, gitu ya? Iya, Pak. Siapa namamu tadi? Aldi, Pak. Aldi, Newton per meter persegi dibagi density Kilogram per meter meter, Pak. kubik per kilogram, gitu kan? Iya, Pak. Oke, saya coret sekarang. Berarti sama dengan apa? Newton meter dibagi kilogram. Apa Newton meter itu? M kali G, apa? Ya, masa kali kecepatan. Newton kali meter sama dengan apa? Mekanika. Apa? Joule. Joule, gaya yang diberikan untuk menggeser sejauh jarak. Kan gitu kan?
Joule per kilogram itu sama dengan apa, Aldi? Energi tiap satuan massa, gitu ya. Atau orang ahli nyebut apa? Spesifik energi, gitu kan? Iya kan? Yang disebut energi itu kan tiap satuan massa kan? Oke. Jadi P per Rho, G per Z, V kuadrat per 2 yang sama dengan meter persegi per sekon kuadrat itu sama dengan joule per kilogram, yaitu spesifik energi. Oke. Nah, baik. Boleh juga saya sebutkan dia daya tiap satuan laju massa, gitu kan? Ya kan? Daya itu sama dengan apa? Energi persatuan waktu kan? Iya kan? Halo? Iya, Pak. Katanya energi persatuan massa, spesifik energi. Berarti energinya itu adalah daya kali waktu. Daya dibagi waktu, gitu kan? Ya, daya dibagi waktu, energi. Lalu massa adalah laju massa dibagi waktu. Kalau saya torek, jadi sama dengan power tiap satuan laju massa, ya sama dengan energi tiap satuan massa. Ngerti maksudnya? Jadi P per Rho, V kuadrat per 2, GZ itu adalah joule per kilogram. Itu dia sebut meter persegi per sekon kuadrat. Dia juga sebut sebagai energi tiap satuan massa. Atau power atau daya tiap satuan laju massa. Ya kan? Kalau energi tiap satuan massa, kalau daya berarti dibagi laju massa. Gitu kan? Oke ya. Nah, saudara nggak lihat anehnya, nggak ingin tanya masa tadi diturunkannya dari persamaan momentum kan ini? Iya kan? Halo? Kok gak nyeneng sih anak-anak ini? Kayak ngantuk, saya apa sih? Halo? Persamaan Bernoulli ini tadi diturunkan dari persamaan energi atau persamaan momentum tadi? Dari jalur yang saya terangkan ini. Persamaan momentum, Pak. Persamaan momentum. Kok hasilnya energi ya? Oh, berarti memang ada hubungan nih antara jalur persamaan energi dengan jalur persamaan momentum untuk bicara dinamika aliran yang menghasilkan persamaan Bernoulli. Oke, ini kekekalan energi bukan sih? Iya. Apakah energi tekanan spesifik? Jadi kalau itu tadi energi persatuan massa disebut spesifik energi, apa P per Rho itu? Spesifik energi tekanan. Spesifik pressure energi. GZ sama dengan apa? Spesifik potensial energi. V kuadrat per 2, spesifik kinematik energi. Spesifik kinetik energi, gitu ya. Kalau saya kasih kalikan massa, MP per Rho, M kali P per Rho, MGZ, MV kuadrat per 2, ya, itu jadi spesifik energi, jadi energi. Kalau saya kalikan M dot, jadi apa ini? Ayo. P per Rho, G per Z kali Z, ditambah V kuadrat per 2. Kalau saya kalikan M, jadi energi tekanan, energi potensial, energi kinetik. Itu untuk rigid body motion. Tapi fluida tidak punya pengalian massa. Dia selalu dikalikan dengan laju massa. Kalau saya kalikan laju massa, jadi apa ini? Apa? Apa? Siapa nak? Daya. Siapa yang bilang? Dewa Agung. Dewa Agung lagi? Iya. Daya.
Gitu. Nah, jadi kalau saudara pernah merasa dapat ini Bernoulli dari Mach plus 1, dia bukan dari momentum, tetapi dari persamaan energi. Nanti saya kasih contoh ya. Saya untuk persamaan Bernoulli ini membuat contoh cuma 2. Satu dari sisi energi, dari sisi momentum, satu dari sisi energi. Ya, oke. Supaya saudara bisa menghubungkannya satu sama lain, gitu. Oke ya. Siapa bertanya sampai di sini? Oke. Jadi kita dapatkan persamaan Bernoulli dari persamaan Navier-Stokes yang disederhanakan untuk incompressible invisible menjadi persamaan Euler untuk Cartesian koordinat. Lalu disederhanakan lagi menjadi persamaan Bernoulli. Diselesaikan, bukan disederhanakan. Jadi persamaan ini punya 2 arah mendapatkannya. Dari energi equation, dia ada di hukum termodinamika 1, yang merupakan kekekalan energi antara energi tekanan aliran, energi potensial aliran, dan energi kinetik aliran. Sehingga kalau saudara bayangkan, ada air terjun, apanya yang tinggi? Ayo, yang besar yang mana? Kalau saya katakan, air mengalir dari sebuah titik di ketinggian, air jatuh berasal dari ketinggian 100 meter sebelum dia menjadi air terjun. Yang mana yang besar komponennya? Potensial energinya, Pak. Yang mana? GZ. GZ. Siapa bilang ini? Agustin. Agustin lagi. Ya, oke, memang ya itu aja. Oke. Oke, setelah itu dia nyelurut. Seret gitu. Di bagian bawah dia disalurkan dengan pipa potensial, lalu dia menjadi kecepatannya tinggi. Oke. Yang mana yang besar? Dia alirkan nozzle, ya ditaruh, bayangkan dia dijatuhkan dari atas, itu saja sudah merubah tekanannya, potensialnya menjadi energi kinetik. Tetapi di ujungnya dia diterima pipa, lalu dia dikuncupkan melalui nozzle. Apanya yang sangat dahsyat? B kuadrat per 2-nya, energi kinetik, ya kan? Oke. Baik. Lalu dia energi tekanannya tidak berpengaruh apa-apa. Tetapi ada juga yang peristiwanya tidak seperti itu. Sebuah pipa datar. Apanya yang nol? Yang tidak berubah dari ujung ke ujung. Pipa datar. Apanya yang tidak berubah? Potensialnya, Pak. Potensialnya tidak berubah. Tetapi ujung masuknya saya tekan dengan pompa. Waduh, ini ditekan sama pompa tekanan tinggi. Apanya yang besar? Dari itu. Kinetiknya. Loh, kok kesusu? Jadi tidak ada perbedaan elevasi, energi potensialnya tidak berubah. Ya, jadi gesernya tetap. Tetapi masuknya di sini dia dikontrol dengan tekanan tinggi oleh pompa. Yang mana yang besar? Oh, sudah diomong gitu loh. Paper-nya. Nah, berarti potensialnya nggak akan dipakai sebagai bekal awal. Yang dipakai sebagai bekal awal adalah pengaruh turbo machinery pompa yang membuat dia tekanannya tinggi. Berarti paper ini. Juga akhirnya di ujungnya dikuncupkan seperti spidol saya ini. Jadi energi tekanan ya dimasukkan pipa, dimasukkan nozzle. Apanya yang keluarnya menyemprot tinggi? B kuadrat per 2. Tinggal nunggu baling-baling turbinnya saja. Dipasang baling-baling turbin di sini. Dihajar sama energi kinetik yang tinggi, momentum, berputar dia, jadi energi. Ya, dipasang dinamo jadi energi listrik. Ngerti? PLTA itu yang baru saya ngomong.
Oke. Jadi momentum equation bisa juga menghasilkan persamaan yang mirip balance energi. Contohnya ini. Oke ya. Nanti ada contohnya soal. Sudah? Mari kita lanjutkan. Nah, ini target yang lebih mudah. Nah, tadi kita bicara persamaan Euler minggu lalu sudah saya kasih. Persamaan Euler itu bisa didapat dari penyederhanaan Navier-Stokes untuk koordinat kartesian. Baik, tadi juga sudah lebih rumit. Ini lebih gampang. Ini ada aliran yang saya wakilkan dengan 3 streamline. Semua lihat fokus, ya. Ya, oke. Dia di depan sudah dibilang kalau dia ini invisit. Ya, apa yang tidak ada kalau invisit? Ini ada gerakan ini. Apa yang tidak ada kalau invisit? Halo. Kenapa selalu lama ya? Gesekan, Apa? gesekan, miu. Apa nak? Gesekan, miu. Gesekan. Mu ini bukan gesekan, nak. Karena tidak ada viskositasnya, dianggap ideal, atau dia dianggap terjadi di luar boundary layer, maka tidak terjadi tegangan geser. Yang lengkap itu ngomongnya. Tidak terjadi tegangan geser artinya tidak ada gaya geser. Sehingga kalau nanti bilang D sigma F sama dengan M dot A, berarti yang tidak ada adalah apanya? Tegangan geser. Berarti tidak ada gaya gesernya. Ini elemen kecil, ya. Nah, apa bedanya dengan penurunan yang tadi? Ini tidak digunakan koordinat YZ, tetapi digunakan koordinat SN. Dalam hal ini yang akan digunakan adalah koordinat S. Jadi tambahan pengetahuan buat saudara. Medan aliran fluida itu bisa dinyatakan dalam koordinat kartesian XYZ. Bisa juga digunakan melalui koordinat streamwise. Streamwise, wise itu arah. Searah streamline yaitu S. Normal terhadap streamline adalah N, gitu ya. Oke. Jadi ini contohnya koordinat S dan N. Oke ya. Nah, saudara sekalian, searah N ini nanti ada gunanya. Dinyatakan juga searah radius. Radius dari apa, Pak? Ya, radius kelengkungan streamline ini. Radius kelengkungan streamline ini disebut R, ya, yang diarahkan ke arah sejajar normal. Kalau dia tegak lurus normal adalah garis singgung. Garis singgung streamline itu adalah S, gitu ya. Ini adalah sudut beta yang dibentuk dari arah S dengan arah horizontal. Arah S dengan horizontal beta. Juga arah S dengan arah vertikal N. Oke ya, vertikal terhadap streamline. Ya, artinya searah streamline dengan arah horizontal adalah beta, atau beta itu dengan sumbu Y, ya, terhadap sumbu Y dengan arah normal, gitu ya. Oke, nah ini, kalau tidak ada gaya gesek, berarti yang ada adalah gaya akibat tekanan saja. Gaya akibat tekanan itu dibayangkan di sini kalau ada tekanan P, maka di sebelah kiri adalah deret Taylor ini. Diturunkan bukan ke arah XY lagi sekarang, tetapi diturunkan searah S dan N nanti. Sekarang S dulu. Kalau berada di ruas kiri dan bidang kanan, orang berubah ke arah posisi apa sih? Berubah ke arah posisi S sebelah kiri dan S sebelah kanan. Sehingga turunannya ini berubah terhadap S. Luas bidangnya kiri kanan ini adalah N. Dn kali dx. Kalau ini sumbu Y, ini sumbu Z, sumbu X-nya kan ke sini. Ini sumbu Y, sumbu Z, sumbunya kan ke sini. Kok ini Z apa ya? Terserah yang bikin buku, ya. Boleh XY, boleh terserah ya.
Dalam hal ini Z ini diarahkan vertikal, Y-nya horizontal. Nah, luasan kiri adalah dN/dx, luasan kanan juga dN/dx. Luasan atas apa? Luasan atas. Ayo, kalau kiri kanan dN/dx, luasan atas bawah sama dengan apa? DSDX. dS/dx. Oke, ya. Dalam hal ini karena kita mengarahkan ke bidang kiri kanan itu untuk menghasilkan gaya ke arah S, sigma F ke arah S, ya, maka atas bawah normalnya tidak menghasilkan gaya. Oke, jadi yang menghasilkan gaya adalah tekanan di bidang kiri, yaitu P dikurangi del P del S kali ds per 2 kali luas bidangnya. Ini adalah gaya normal ke arah S positif. Ini yang mana? Ini. Gaya normal ke arah S negatif adalah bidang kanan. Tekanannya adalah menurut Taylor series adalah P ditambah del P del S kali ds per 2 kali dN dx, ya. Oke, terus dikurangi ini gaya berat yang diproyeksikan ke S. Gaya berat itu kan sejajar dengan sumbu sumbu Z. Ya, gaya berat kan sejajar sumbu Z. Gravitasinya. Maka itu adalah rho G, rho kalikan ds dN dx itu volume, kali rho adalah massa. Massa kali gravitasi disinuskan. Sinus beta supaya dia sejajar dengan arah S. Berarti ini sigma gaya ke arah S sama dengan rho ds dN dx itu dm kali percepatan AS. Itu juga Newton 2 ini. Sigma F sama dengan dm kali A gitu kan. Hanya tidak arah X, Y, Z tapi hanya arah streamwise. Oke. Sinus beta adalah dz dx, dz ds, ya. Nah, kalau A itu kecepatannya hanya fungsi S, ya, maka bagaimana percepatan ke arah S itu? Ya Vs kali dVs ds ditambah dVs dt. Ini kalau steady state ini sama dengan 0. Ya, maka seperti tadi juga. Nah, lihat ya, nanti jadi Bernoulli juga. Ya, ini sudah pernah saya terangkan. Semua suku dikalikan dengan ds, biasa dikalikan skalar, ya. Oke, lalu menjadi kalau P hanya fungsi S, Z hanya fungsi S, Vs hanya fungsi S. Kenapa? Karena kita tidak menggunakan koordinat X, Y, Z, kita menggunakan koordinat S. Tekanan Z maupun Vs hanya fungsi S. Maka yang disebut turunan P ke S kali ds ya dP. Turunan Z ke arah S dikalikan dz ya, ds adalah dz. Turunan Vs dVs ds ds adalah dVs kuadrat. dVs pangkat 2 per 2. Sehingga ini jadi persamaan Euler yang kemudian jadi persamaan Bernoulli. Bernoulli lagi, ya. Oke. Ini jadi persamaan Bernoulli lagi dengan keberlakuan sepanjang sebuah streamline. Oke, dibaca sendiri di rumah. Ya. Nanti contoh soalnya ada. Nah, rata-rata di kelas-kelas yang lain, teman-teman memberikan yang Euler dalam arah S ini. Yang ke arah X, Y, Z mungkin kelasnya Pak Sutardi. Juga dengan kelas yang saya ajarkan. Oke ya, pokoknya jadi Bernoulli dan tadi sudah dibuktikan oleh Rizky maupun Aldi bahwa P per rho GZ upon Vs kuadrat per 2 itu masing-masing satuannya adalah energi tiap satuan massa. Dia dinyatakan dalam meter persegi per sekon kuadrat atau joule per kilogram. Kalau saya kalikan dengan m dot, dia jadi power, ya. Power akibat tekanan, power fluida akibat ketinggian, dan daya fluida akibat kecepatannya. Oke. Ya, jadi kalau digabung ini punya semuanya, Pak. Tekanannya oke, ketinggiannya oke. Ya. Lalu energi kinetiknya oke juga. Wah, ini top ini. Berarti fluid powernya sangat top, gitu ya. Boleh salah satu yang dijadikan bekal.
Dikompresi tinggi berarti energi tekanan yang besar. Dimanfaatkan ketinggian jatuhnya yang besar, berarti energi potensialnya yang besar. Dipasang nozzle supaya dia semprotannya dengan momentum besar, energi kinetiknya yang besar. Sudah, ya nanti tinggal nunggu contoh soalnya. Lalu kita menggunakan gambar yang sama di depan, tapi menurunkan sigma F dalam arah normal, yaitu bidang elemen atas dan bawah elemen tadi, yang mana? Yang ini ya, gambar ini. Tapi yang kita pandang adalah bukan yang kita lihat adalah bukan arah S lagi, tapi arah N. Ini atas menekan ke bawah, arah N negatif, bawah menekan ke atas, arah N positif. Ya, sigma F sama dengan dm kali AN. Oke. Ya ini ya. Oke, nanti dilihat di rumah. Nah, saudara, kita tidak akan dapatkan Bernoulli, tetapi mendapatkan apa yang disebut dicatat variasi tekanan dalam arah normal terhadap arah streamline. Untuk menjelaskan bahwa streamline yang melengkung itu, terutama di belokan pipa, akan terjadi perubahan tekanan searah normal dari streamline. Sehingga kalau saudara dapatkan ada belokan pipa semacam ini, belokan streamline semacam ini streamline lurus bukan? Tidak lurus, melengkung. Berapa radius kelengkungannya? R. Maka kalau ada saya bawa sebuah streamline lain, ya, saya gambar streamline yang lain, maka searah R dari streamline itu, ya, radius streamline itu terjadi perubahan tekanan. Nanti kita buktikan bahwa tekanan makin R-nya makin besar, tekanannya makin besar. Sehingga kalau saya punya vortex itu apa, Pak? Vortex itu ada pusaran air, ya, pusaran udara. Vortex, air puting beliung. Ini yang gambar kiri, ya, ngerti? Berarti ini adalah arah R. Ya, ini adalah arah yang lain, aksis X. Ya, saudara tahu mengapa vortex itu bisa menghisap mobil? Puting beliung atau cyclonic flow yang ada di Florida, di Meksiko, dan di belahan-belahan yang dekat kutub utara maupun selatan. Kalau terjadi ini, yang diangkat adalah rumah. Rumah yang dilewati gerakan cyclonic ini, truk, sapi, bisa dibawa masuk ke atas. Kenapa? Ayo, kenapa bisa menghisap? Nanti saya katakan dari persamaan yang didapat ini, persamaan ini, ya, kita bisa dapatkan bahwa makin besar radiusnya, maka dia tekanannya akan makin naik. Berarti makin mendekati radius yang kecil, ya, maka kita akan dapatkan tekanannya adalah sangat rendah. Jadi pusaran air, pusaran udara itu di pusatnya tekanannya sangat vakum. Coba siapa yang senang mainan di desanya ada vortex di bendungan. Saya dulu kecilan saya itu suka sekali kalau hujan cari objek yang ringan semacam kertas, daun-daun, lalu mencari vortex. Tahu, sungai-sungai itu banyak vortex kalau gitu itu, pusaran air. Terutama di dekat keluaran dam, ada pusaran air. Apa yang saya lakukan? Melemparkan potongan kertas, daun itu ke tengah-tengah vortex. Lalu saya sangat senang kalau melihat dia terhisap masuk. Gitu ya. Itu bolak-balik sampai ibu mengingatkan hati-hati.
Kalau Dulinan dekat dam Sungai Brantas gitu ya. Oke, saya suka berlama-lama begitu. Tahu nggak akhirnya bahwa saya ini menjadi dokter akibat aliran sekunder yang berbentuk vortex. Tahu? Semua sudah ketentuan Allah mengatur seperti itu. Tidak mengira saya bahwa ini adalah bidang yang saya tekuni belakangan tentang spiration, tentang bubble spiration, tentang secondary flow, yang semuanya berbentuk vortex. Nah, jadi ini tidak jadi Bernoulli, bukan berarti kita akan menyusuri sepanjang streamline lagi. Tapi mempelajari, nanti persamaannya bisa saudara lihat sendiri ya. Ini sigma Fn sama dengan ini. Nah, kalau ada barang yang melingkar, percepatan apa yang saudara dapat? Ini. Percepatan apa kalau ada pusaran itu? Yang searah radius. Normal. Apa? Normal, iya normal. Masa nggak tahu istilah tekanannya. Gaya apa yang bekerja pada pusaran dari pusat pusaran keluar? Sentripetal. Apa nak? Sentripetal. Sentripetal yang arah bawah ke arah pusat, yang arah luar Sentrifugal. bagus. Saudara masih ingat kan kalau orang belok itu soal fisika? Siapa yang baru ngomong tadi ini? Sentripetal, sentrifugal ini. Namamu siapa? Tak catat deh. Aldi, Pak. Aldi lagi. Sama Zikra. Sama siapa? Halo? Aldi dan Zikra. 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 Oke. Nah, saudara, lihat Mandalika enggak kemarin? Yang salah satu Marquez, ya, dia belok kena pengaruh gaya sentrifuga. Oke, kenapa? Mereka tidak terbiasa dengan iklim lembab yang panas dari lintasan yang ada di aspal sirkuit yang ada di Indonesia. Lembab, panas biasanya kalau di Eropa dan belahan yang lain, selain Brasil dan Meksiko, itu biasanya kering. Kalau di Indonesia, ya panas, ya sumuk. Sehingga daya lekat bannya ke aspal kurang baik. Dia membelok dengan lintasan lengkungan belokan yang terlalu tajam. Oke. Sehingga dia kena akibatnya. Mungkin masih dirawat di rumah sakit sekarang. Oke, ya. Seperti itu. Berarti kalau ada gaya sentrifugal dan gaya sentripetal, berarti mv kuadrat per R yang kita tahu di fisika itu adalah gaya sentripetal, ya, yaitu minus Vs kuadrat per R. Itu adalah ke arah pusat radius. Jadi sigma F dari gaya normal, ya, itu dari gaya-gaya normal pada bidang normal, itu akan sama dengan M kali Vs kuadrat per R. Ini kalau steady sama dengan. Jadi ini adalah persamaannya. Kalau aspal itu tidak terjadi gaya tidak terjadi perubahan elevasi. Belokan pipa antara ini ya. Coba saya lihatkan. Oh, ini. Kalau ini tidak terjadi perubahan elevasi, artinya belokan di pipa ini antara radius dalam dan radius luarnya itu tetap elevasinya Z-nya sama dengan 0, maka dz dn tidak terjadi perubahan Z ke arah normal sama dengan 0, maka terjadi minus separuh del P del R sama dengan minus Vs kuadrat per R. Kalau minusnya tadi dari persamaan saya coret satu sama lain menjadi separuh del P del R sama dengan Vs kuadrat per R. Kalau saya selesaikan separuh dB Vs kuadrat di R per R, maka menjadi ini separuh kali dB dari P1 P
ke P2 sama dengan integral Vs kuadrat dr per R. Hasilnya adalah ln R. Ln R2 dibagi R1. Nah, saudara, saya pesankan ini ya. Nah, saudara lihat. Apa kesimpulan Anda dari persamaan ini? Apabila streamline-nya ini saya bikin lurus, sejajar satu sama lain dan lurus. Apakah yang terjadi? Sehingga kita akan mengarah kepada sebuah kenyataan Oke, saya memilih streamline yang lurus. Sebab apa yang ada di buku ini, di presentasi saya ini, kalau saya ambil arah normal terhadap streamline untuk streamline yang lurus, bagaimana perubahan tekanannya? Ini. Kalau streamline-nya melengkung-melengkung, bagaimana perubahan tekanannya? Ini adalah arah normal atau arah R. Coba saudara simpulkan sendiri dengan baca. Saya kasih waktu. Saya memilih belokan streamline yang melengkung-melengkung. Seperti di dalam belokan pipa. Saya bandingkan dengan streamline yang lurus-lurus dan sejajar. Satu sama lain. Menurut rumus ini, jelas rumus ini mengatakan, kalau saudara pelajari di rumah nanti, ya, P2 lebih besar dari P1. Jadi, pada radius makin keluar belokan, R2 yang lebih besar dibanding R1, maka terjadi positif rho Vs kuadrat, yaitu kecepatan garis singgung streamline-nya, ln R2 dibagi R1. Kalau R2 dibagi R1 besar R2, ln-nya ini akan lebih besar, menghasilkan harga yang positif. Sehingga kita tahu bahwa makin keluar dari radius belokan dari streamline, tekanannya makin besar. Nah, kalau streamline-nya lurus, saya tadi bicara cyclone kan, gambar ini mengatakan bahwa di pusat lingkaran yang R-nya kecil, makin kecil R-nya, oke, kita akan dapatkan sebuah kondisi yang tekanannya makin rendah. P2 dibanding P1, titik 1 dengan R yang kecil dibanding ini, maka P1 sangat rendah tekanan. Nah, kalau garisnya lurus, gimana? Garis lurus itu radiusnya berapa? Tak hingga, Pak. Tak hingga. Masukkan tak hingga di sini. Ya, garis lurus itu radiusnya tak hingga. Ya. Garis yang sangat melengkung itu R-nya makin kecil. Oke ya. Sehingga kalau tak hingga saya masukkan sini, seperro dp, dr dibagi tak per hingga adalah mendekati 0. Sehingga seperro dp mendekati 0, P konstan. Maka pada N yang seperti ke sana ini, P-nya konstan. P-nya konstan. Ini. Garis-garis lurus itu, kalau saya ambil memotong arah streamline, tekanannya akan konstan. Peduli ada viskos atau tidak, dia akan tekanannya konstan. Kalau garisnya lurus dan sejajar. Kalau garis lurus kayak gini nih, makin kecil radiusnya, tekanannya makin turun. Oke, gitu ya. Nah, saudara pelajari ini, untuk bisa menghitung dengan asumsi invisit, ya, maka V ini bisa keluar dari integrasi, ya. Kalau dia diketahui rumus fungsi viskosnya, bisa diintegrasikan ke arah R. Intinya gini, orang bisa menghitung, sudah ada, sebentar, tunggu dan selesai dulu ya.
Saya tidak konsentrasi. Nah, saudara sekalian, sudah selesai tanya. Saya mau tanya ke saudara. Kalau saya punya belokan pipa, oke, lalu radius R2 diketahui, konsentrasi ya, radius R1 diketahui, tekanan 2 dan tekanan 1 saya ukur, tekanan statis. Oke, lalu lihat rumus ini. Berarti P2 dikurangi P1 saya dapat. Konsentrasi, ya. Density dari tabel diketahui. Oke. R2 dan R1 ada. Di belokan pipa itu ada. Radius luar, radius dalam, belokan tahu. Yang didapat dari persamaan ini apa? PS. VS. Kalau VS-nya saya dapat dengan akar, ketemu apa? Kalau kecepatan aliran saya dapat, dianggap rata-rata, shred gitu ada rata-rata, apa yang bisa saya dapat? Melalui barang berbelok, saya ukur radiusnya, saya ukur perbedaan tekanannya, rho-nya ada, VS-nya ketemu. Apa yang bisa saya dapatkan? Apa? Saudara tahu rho kali V kali A itu sama dengan apa? Density kali kecepatan rata-rata kali luasan aliran. Luas penampang aliran sama dengan apa? Debit. Debit volumetric, debit mass flow rate, laju aliran massa. Maka inilah rumus yang disebut prinsip untuk mengukur laju aliran massa dengan belokan pipa. Disebut elbow flow meter. Elbow itu kan belokan. Elbow flow meter. Mengukur flow rate dengan cara prinsip perubahan arah pada belokan. Elbow flow meter. Ya. Jadi ini elbow flow meter adalah sisi prinsipnya. Oke. Jadi kita dapatkan untuk mengukur. Nah, mengukur PSI dan dua mana dan di sini dan menggunakan pipa boleh dengan kita PSI boleh ya pokoknya ada satu tahu. Nah, soalnya biasanya mengitung laju aliran massa apakah kita seringkali disuruh kalau siap berapa pegangan gitu ya. Kalau ada saya tidak tahu. Oke. Nah, itu adalah materi yang belum ada contoh soalnya. Nah, saya ingin contoh share dulu untuk mengarahkan saudara pada materi berikutnya yaitu masalah tekanan stagnasi, tekanan statis dan tekanan dinamis. Dalam materi sampingan dari yang saudara harus mendapatkannya. Sudah dilihat? Sudah.